Materi gugatan kecurangan pemilihan umum presiden 2024 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Tim Hukum Nasional Amin sudah selesai disusun. Sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Tim Hukum Nasional Amin mengadakan presentasi final di hadapan calon Presiden Anies Baswedan, calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, jajaran Tim Nasional Amin, serta sejumlah ahli hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, tadi ya Tim Hukum Nasional mengadakan pemaparan dan sudah siap ya. Memang dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya ini jauh lebih siap karena tim itu sudah dibentuk sebelumnya dan sudah aware akan terjadi hal-hal seperti ini, makanya kemudian sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Tapi persoalannya adalah apa yang menjadi crucial pointnya? Crucial pointnya adalah meyakinkan Mahkamah Konstitusi ya bahwa kecurangan itu ada, dan kecurangan itu tampak kasat mata, sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi secara jelimet. Ya, cukup meyakinkan MK apakah kalau presiden terlibat di dalam pemenangan paslon tertentu, pemilu itu menjadi sah. Ya, jadi kalau kita misalnya mengatakan hitungan-hitungan angka, itu tidak relevan lagi. Kenapa begitu? Karena angka itu dibentuk dari proses hulu dan hilir yang curang. Sementara angka itu beradanya pada fase tengah, yaitu fase pencoblosan. Bagaimana pada fase sebelumnya? Misalnya penggelontoran bansos atau penggelontoran dana perlindungan sosial. Bagaimana dengan kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu seperti pemanggilan kepala desa dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian dengan penggunaan fasilitas negara. Bagaimana dengan intimidasi dan mobilisasi. Jadi itu semua kan membentuk suara. Nah, lalu kemudian ketika proses pencoblosan ya tinggal memetik hasilnya saja. Nah, tetapi itu pun tidak percaya diri juga. Di mana Sirekap digunakan sebagai bukan alat pandu tapi memang bukan alat bantu tapi tidak hanya alat bantu tapi alat bantu kecurangan. Nah, itu persoalannya sobat era sekalian kalau kita melihat pemilu kita ini ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah Anda mau masalahkan apa? Kalau Anda masalahkan angka-angka, maka angka-angka tersebut adalah angka yang rusak semua. Jadi tidak ada gunanya kita kemudian mempermasalahkan angka-angka kalau itu rusak semua. Jadi apa yang dipermasalahkan? Yang harus dipermasalahkan adalah bagaimana pemilu ini sudah melanggar konstitusi. Pemilu ini sudah melanggar azas bebas, jujur dan adil. Contoh ketidakbebasan banyak. Intimidasi contohnya ya, cerita tentang intimidasi itu cerita yang sudah jelas. Bagaimana tidak jujur soal Sirekap misalnya, bagaimana tidak adil keberpihakan, mobilisasi ASN, itu kan menjadi pemilu yang unfair competition, jadinya unfair democratic competition, jadi kompetisi demokratis yang tidak fair, yang tidak adil. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi saya bahkan dalam demo mengatakan jangankan 58%, 99% pun bisa kalau model kompetisi politiknya seperti ini. Jadi angka itu tidak datang dengan sendirinya, apalagi angka 58% bisa jadi angka yang sudah di-set terlebih dahulu. Sekarang sobat era sekalian, kalau kita mengatakan
katakanlah paslon tertentu sudah menang, dasarnya apa? Nggak jelas kan? Dasarnya quick count. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa 3.000 TPS yang dijadikan basis quick count itu betul-betul disiapkan secara profesional? Apakah tidak menjadi bagian dari campaign? Ya, jadi 6 lembaga survei yang terlibat itu sesungguhnya lembaga survei yang sadar atau tidak sadar, quote unquote, sudah menjadi bagian dari konspirasi itu, quote unquote, karena mereka tidak menguasai sektor hulunya. Mereka hanya di hilirnya, kemudian di-announce, diumumkan. Itu soalnya. Ya. Dan juga seharusnya kan di-declare dari mana sumber keuangan 6 lembaga survei tersebut. Sehingga bisa menghasilkan survei yang sama. Dan kita tahu kalau kita untuk Sirekap, Rekap banyak sekali masalahnya. Banyak sekali pengaduan yang mengatakan Sirekap bermasalah. Sebagai contoh misalnya penggelembungan suara, pemalsuan dokumen C Plano. Misalnya dalam hal penggelembungan suara misalnya Sirekap menerima angka 300, lebih dari 300, padahal setiap TPS hanya 300 DPT saja, ditambah 2% kalau memang ada. Jadi Sobat Era sekalian, ini hal-hal yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kita bicara sekali lagi, saya katakan teori berpemilu, kalau sudah intimidasi itu tidak ada obatnya lagi. Intimidasi itu membuat pemilu harus diulang. Karena pemilu itu mengandung azas luber dan jurdil. Kalau dia misalnya terkait dengan sekedar technical things ya, katakanlah human error, kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi, ya tinggal diperbaiki saja. Misalnya salah tulis dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, salah Sirekap saja mengatakan kesalahannya sudah 145.541. Itu beberapa hari yang lalu sebelum Sirekap dihentikan. Jadi saudara sekalian, terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan dan kecurangan-kecurangan yang tampak di depan mata. Jadi jangan ya suruh pemohon untuk membuktikan kecurangan itu dari Sabang sampai Merauke karena waktunya tidak ada, tetapi cukup menunjukkan hal-hal yang memang diyakini publik sebagai sesuatu yang benar dan tidak bisa ditolak lagi. Dan itu harusnya sudah bisa meyakinkan hakim konstitusi. Apa? Keterlibatan istana atau Presiden Jokowi. Kira-kira ada nggak yang menolak bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam pemenangan 02? Kalau seorang presiden sudah terlibat dalam pemenangan 02, maka kita bicara resources yang dia punya. Apa resources yang dia punya? Banyak. State aparatus, ya, aparatur negara baik sipil maupun militer. Yakin nggak kalau aparat terlibat? Kita misalnya secara iseng-iseng membuat polling yang membicarakan soal netralitas KPU misalnya, netralitas polisi. Berapa orang yang kemudian percaya kalau polisi itu netral? Dari 50.000 yang voting, yang percaya polisi netral itu cuma 7%. Yang tidak netral 93%. Luar biasa kan? Apalagi yang dimiliki oleh seorang presiden. Dia memiliki yang namanya financial resources keuangan negara. Yakin gak bahwa resources keuangan negara itu dipakai untuk memenangkan paslon tertentu? Ya salah satunya wujudnya bansos. Wujudnya adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu dan merugikan paslon lainnya. Penggunaan fasilitas publik, yakin gak ada penggunaan fasilitas publik? Jadi rasanya ya, kalau pemilu ini tidak dibenarkan atau tidak diperbaiki alurnya oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan senantiasa seperti ini. Pesannya adalah Anda curanglah sebanyak-banyaknya, nanti dituntut perbedaan suara dan Anda tidak bisa membuktikannya misalnya, padahal suara itu
tidak ujuk-ujuk datang. Itu ujuk-ujuk datang dari sebuah desain, dari sebuah grand design. Ya, itu soalnya Sobat Era sekalian. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.